Lini masa media sosial kemarin diramaikan dengan tagar nyala untuk Yuyun. Netizen mengecam perilaku keji 14 pria yang memperkosa Yuyun di sebuah desa terpencil di Bengkulu. Keluarga sebelumnya melaporkan Yuyun hilang dan belum pulang sekolah. 2 hari kemudian, jasad Yuyun ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Pengguna media sosial menyatakan kegelisahannya terkait kasus Yuyun, remaja yang tewas setelah diperkosa 14 pria di sebuah desa terpencil di Bengkulu kemarin. Tagar nyala untuk Yuyun sambung menyambung disebarkan lewat media sosial untuk menunjukkan simpati mereka atas kasus ini. Aparat Polres Rejang Lebong Curup dan Polsek Padang Ulat Tanding Bengkulu bergerak cepat mengungkap tabir di balik penemuan jenazah remaja yang diketahui bernama Yuyun. Siswa di SMPN 51 Atap Desa Kasih Kasubun, Kecamatan Padang Ulat Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Korban ditemukan dalam kondisi terikat dan tanpa busana. Sejumlah tubuh korban juga banyak ditemukan bekas luka dan bekas kekerasan seksual. Polisian kemudian menangkap 12 dari 14 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun. 2 pelaku masih dalam pengejaran polisi. Mirisnya, 7 orang pelaku masih di bawah umur. Dan ini sangat memilukan. Karena apa? Karena korban adalah seorang siswa yang masih sekolah, umur 15 tahun, diperkosa secara bergantian, beramai-ramai. Yang lebih memilukan lagi, saat mencari anak yang hilang ini, ikut juga. Kemudian pada saat menguburkan, ikut juga, melayat ikut juga. Ini sangat memilukan. Mereka-mereka ini sudah harus dihukum yang layak lah. Kita ungkap 12 ya, 12 orang dan masih ada beberapa orang lagi yang akan kita kejar ya, akan kita tangkap. Mereka-mereka ini sudah harus dihukum yang layak lah. Kejadian ini bermula dari pelaku yang tengah berpesta minuman keras jenis tuak. Dalam pengaruh minuman keras, para tersangka kemudian memerkosa Yuyun yang sedang berjalan kaki dari sekolah menuju rumahnya. Naas, Yuyun tak dapat melawan. Para tersangka dengan keji bergantian memerkosa Yuyun hingga nyawa Yuyun tak terselamatkan. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Hadi Wijaya, Metro TV. Kebakaran hutan meluas di sejumlah kawasan utara kota Uttarakhand, India. Kebakaran ini telah menewaskan sedikitnya 7 orang sekaligus mengancam ekosistem hutan, khususnya harimau. Pemadaman yang dilakukan petugas pemadam kebakaran setempat tidak berhasil. Pemerintah India akhirnya mengirimkan helikopter dari Angkatan Udara untuk menjatuhkan air di area kebakaran yang meliputi hampir 23 km persegi. Menurut pejabat hutan negara, Taman Nasional Corbett dan Rajaji, hingga Senin waktu setempat terdapat puluhan titik api yang terus bertambah. Kebakaran yang diakibatkan oleh cuaca kering ini mengancam ekosistem hutan. Hal ini diperparah dengan cuaca kering yang sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan mahasiswi UGM, sudah ada rekan kami Nizar Khairit yang akan melaporkan selengkapnya dari Yogyakarta. Ya, Nizar, apa saja bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Alvita, bukti yang ditemukan masih seperti dengan penemuan jenazah yang kemarin ditemukan di TKP, yaitu adalah identitas korban dan beberapa barang milik korban. Namun yang pasti, korban diduga meninggal dunia 4 hari dan baru ditemukan hari ini atau kemarin. Polisi menduga ada banyak kejanggalan dari pembunuhan ini. Yang pertama adalah bekas jeratan di leher korban, dan yang kedua adalah CCTV di lorong kampus mati saat kejadian berlangsung atau diketahui mati setelah 4 hari. Sebelumnya CCTV tidak ada masalah dan tetap bisa dipantau oleh petugas keamanan. Ada banyak kejanggalan ini yang diketahui masih harus ditelusuri oleh polisi. Jenazah saat ini diotopsi oleh Polres Sleman dan polisi berharap ada tindakan kooperatif dari rekan korban untuk menggali informasi terkait siapa pembunuhan. Dan polisi juga menduga ada kekerasan yang dilakukan terhadap korban karena sebelumnya ada laporan bahwa motor dan HP milik korban diketahui hilang sebelumnya. Elvita.
Ya Nisa, lalu bagaimana dengan demo mahasiswa UGM yang menuntut manajemen uang kuliah? Iya, memang aksi yang berlangsung kemarin bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Ada banyak yang disuarakan oleh mahasiswa, diantaranya adalah penolakan terhadap uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal yang dimaksud adalah pembayaran uang kuliah yang seharusnya dibayar lebih awal, dan ini dirasa sangat memberatkan oleh mahasiswa karena harus membayar banyak sekali nominalnya dan cukup tinggi di awal masuk kuliah. Selain penolakan uang kuliah tunggal, ada juga penolakan relokasi dari pedagang kaki lima dan juga pemenuhan insentif atau dana tunjangan dari karyawan UGM. Sudah bersama saya saat ini koordinator aksi yang menggelar aksi kemarin, ada Umar Abdul Aziz. Selamat siang. Apa yang disuarakan Anda kemarin sehingga Anda menolak untuk penolakan uang kuliah tunggal kemarin? Oke, pertama-tama tentunya kita berduka cita ya terhadap ditemukannya jenazah salah satu mahasiswa di UGM. Meskipun masih dalam identifikasi dan peninjauan lebih lanjut, tapi tentu saja ditemukannya jenazah di kampus ini menjadi sebuah koreksi untuk keamanan di kampus gitu. Kemudian soal aksi kemarin, pertama-tama yang ingin kami klarifikasi kembali adalah bahwa aksi yang kami lakukan kemarin bukanlah simulasi seperti yang dikatakan oleh rektor gitu. Dan dalam beberapa kesempatan aksi kami berusaha mengklarifikasi itu kepada Ibu Rektor dan menurut Ibu Rektor untuk mencabut statement itu, namun Ibu Rektor tidak bersedia sehingga masa aksi pun sangat kecewa terhadap statement tersebut. Kemudian terhadap beberapa tuntutan kemarin, ada tuntutan terhadap UKT karena kami bukan menolak UKT sebetulnya. Kami menginginkan adanya perbaikan kebijakan UKT yang jauh lebih baik karena UKT di game sekarang saat ini nominalnya sangat mahal, penggolongannya juga belum adil dan proses keringanannya juga belum akomodatif. Kemudian juga soal tunjangan kinerja itu juga masih belum pada cair, 18 bulan di pegawai. Kemudian juga relokasi salah satu kantin di sosial humaniora yang juga ingin dilakukan oleh rektorat. Data dari Anda yang ditemukan di lapangan, ada berapa kenaikan atau persentase kenaikannya berapa dari UKT sehingga Anda menolak dan merasa keberatan jika UKT tetap dilanjutkan? Kalau data yang kami lakukan, UKT 2014 dan 2015 itu lebih mahal dibandingkan sistem sebelumnya, mulai dari 30 bahkan sampai 110% lebih mahal dibandingkan sistem sebelumnya. Harusnya kan kebijakan itu kan menyelesaikan persoalan dan membuat kebijakan keadaan menjadi lebih baik. Namun nyatanya UKT membuat biaya kuliah di UGM lebih mahal gitu, sekitar 30 sampai 110%, seperti itu. Sejauh ini adakah transparansi pengelolaan dana UKT dari kampus? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan dari pihak mahasiswa. Mengapa ketika terjadi kenaikan biaya kuliah, kenaikan UKT di kalangan mahasiswa, namun tidak ada kejelasan kenapa ada kenaikan tersebut? Karena persentasenya cukup besar, selisih dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Dan sampai sekarang belum ada transparansi sampai ke sana. Baik, ketiadaan transparansi yang melatar belakangi aksi mahasiswa sehingga aksi mahasiswa kemarin juga sangat menggambarkan dari sivitas akademika di UGM. Demikian laporan dari Jogja, kembalikan dari studio. Terkini dari Medan, Sumatera Utara, kita bergabung dengan Andika Bakti langsung dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Andika, bagaimana kondisi terkini di kampus Universitas Muhammadiyah? Wahyu, saat ini kondisi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudah mulai kondusif jika dibandingkan dengan tadi sore, dan pihak kepolisian yang sebelumnya berjaga di sekitar kawasan kampus UMSU ini saat ini sudah meninggalkan wilayah kampus untuk berjaga di lokasi yang lebih jauh dari teritori kampus ini, dan penjagaan tetap dilakukan di beberapa titik persimpangan jalan untuk mengantisipasi jika nantinya suatu waktu terjadi kembali bentrokan yang antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Tapi secara keseluruhan di sini kondisinya sudah mulai kondusif, Wahyu. Tapi untuk korban sendiri saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan, dan tadi pada saat tiba di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan, korban ini disambut histeris oleh keluarga yang terdiri dari anak dan juga beberapa kerabat lainnya. Penyambutan ini terjadi histeris karena faktanya ini peristiwa ini terjadi kepada orang tua mereka sendiri, dan hal ini terjadi dilakukan sendiri langsung oleh mahasiswanya sendiri. Dan tadi kami juga melihat pelakunya sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan ini untuk menjalani perawatan, karena untuk pelaku sendiri juga sempat mengalami luka lebam, Wahyu, di beberapa bagian tubuhnya, dan luka lebam tersebut terdapat di beberapa bagian tubuhnya karena sempat dihakimi oleh massa yang merupakan mahasiswa UMSU sendiri. Tapi saat ini setelah menjalani perawatan beberapa saat di Rumah Sakit Bayangkara,
Kemudian untuk pelaku berinisial RM ini saat ini sudah dilarikan ke Mapolresta Kota Medan. Namun Wahyu, untuk mengetahui bagaimana kronologi selengkapnya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosennya sendiri, saat ini saya telah bersama dengan Bapak Ribut Priyadi sebagai Humas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat malam Bapak, langsung diceritakan bagaimana kronologis kejadian pembunuhan ini Pak. Iya, peristiwanya itu terjadi sekitar pukul 16 ya. Saat itu korban menurut informasi dari rekan-rekan dosen sedang ingin mengambil wudhu. Nah, ketika itu dia masuk ke kamar mandi. Namun peristiwa persisnya itu bagaimana kejadiannya. Tapi yang jelas ketika dia masuk kamar mandi, kemudian ada teriakan dari korban dan petugas kampus yang ada di sekitar lokasi, kemudian langsung menuju lokasi peristiwa dan menemukan korban tergeletak dan melihat tidak bernyawa. Kemudian enggak. Jadi korban waktu itu masih masih mengalami luka begitu ya, pendarahan. Nah, tapi melihat pelaku kemudian keluar, kemudian itu dikejar dan sempat dihakimi oleh mahasiswa yang marah karena melihat tindakan dari pelaku. Untuk motifnya apakah sudah diketahui Pak? Ya, sampai saat ini pihak kampus terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menggali motif dibalik kekerasan yang terjadi dan dialami oleh dosen. Oke, berarti sejauh ini motif belum diketahui Bapak ya? Terima kasih Bapak atas informasinya. Wahyu, demikian dari Medan, Sumatera Utara, kembali ke Jakarta. Baik, Andika Bakti melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, demikian headline news. Untuk saat ini kami akan kembali dengan headline news berikutnya 1 jam dari sekarang. Terima kasih. Kericuan ini terjadi saat polisi akan membawa mahasiswa pelaku pembunuhan ke Mapolresta Medan. Ratusan mahasiswa yang marah dengan perbuatan pelaku menghalangi polisi dan berusaha menghakiminya. Mahasiswa marah karena korban pembunuhan adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kapolresta Medan, Kombes Mardias Kusrin, tampak memimpin langsung proses evakuasi, bahkan hingga harus mengacungkan senjata api untuk membubarkan mahasiswa. Namun mahasiswa yang marah tetap merangsek berusaha menghampiri pelaku. Akibatnya sempat terjadi adu fisik antara petugas kepolisian dengan mahasiswa. Pelaku akhirnya diamankan dahulu di sebuah ruangan dan setelah melakukan negosiasi dengan para mahasiswa, hingga akhirnya polisi dapat mengevakuasi tersangka. Ya, untuk mengetahui situasi terkini dari Medan, Sumatera Utara, kita bergabung dengan Andika Bakti langsung dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Andika, bagaimana kondisi terkini di kampus Universitas Muhammadiyah? Wahyu, saat ini kondisi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudah mulai kondusif jika dibandingkan dengan tadi sore, dan pihak polisian yang sebelumnya berjaga di sekitar kawasan kampus UMSU ini saat ini sudah meninggalkan wilayah kampus untuk berjaga di lokasi yang lebih jauh dari teritori kampus ini, dan penjagaan tetap dilakukan di beberapa titik persimpangan jalan untuk mengantisipasi jika nantinya suatu waktu terjadi kembali bentrokan yang antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Tapi secara keseluruhan di sini kondisinya sudah mulai kondusif, Wahyu. Tapi untuk korban sendiri saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan, dan tadi pada saat tiba di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan, korban ini disambut histeris oleh keluarga yang terdiri dari anak dan juga beberapa kerabat lainnya. Penyambutan ini terjadi histeris karena faktanya ini peristiwa ini terjadi kepada orang tua mereka sendiri, dan hal ini terjadi
dilakukan sendiri langsung oleh mahasiswanya sendiri. Dan tadi kami juga melihat pelakunya sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan ini untuk menjalani perawatan. Karena untuk pelaku sendiri juga sempat mengalami luka lebam, Wahyu, di beberapa bagian tubuhnya. Dan luka lebam tersebut terdapat di beberapa bagian tubuhnya karena sempat dihakimi oleh massa yang merupakan mahasiswa UMSU sendiri. Tapi saat ini setelah menjalani perawatan beberapa saat di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian untuk pelaku berinisial RM ini saat ini sudah dilarikan ke Mapolresta Kota Medan. Namun Wahyu, untuk mengetahui bagaimana kronologi selengkapnya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosennya sendiri, saat ini saya telah bersama dengan Bapak Ribut Priyadi sebagai Humas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat malam Bapak, langsung diceritakan bagaimana kronologis kejadian pembunuhan ini Pak. Iya, peristiwanya itu terjadi sekitar pukul 16 ya. Saat itu korban menurut informasi dari rekan-rekan dosen sedang ingin mengambil wudhu. Nah, ketika itu dia masuk ke kamar mandi. Namun peristiwa persisnya itu bagaimana kejadiannya. Tapi yang jelas ketika dia masuk kamar mandi, kemudian ada teriakan dari korban dan petugas kampus yang ada di sekitar lokasi, kemudian langsung menuju lokasi peristiwa dan menemukan korban tergeletak dan melihat tidak bernyawa. Kemudian enggak. Jadi korban waktu itu masih masih mengalami luka begitu ya, pendarahan. Nah, tapi melihat pelaku kemudian keluar, kemudian itu dikejar dan sempat dihakimi oleh mahasiswa yang marah karena melihat tindakan dari pelaku. Oke. Untuk motifnya apakah sudah diketahui Pak? Ya, sampai saat ini pihak kampus terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menggali motif dibalik kekerasan yang terjadi dan dialami oleh dosen. Oke, berarti sejauh ini motif belum diketahui Bapak ya? Terima kasih Bapak atas informasinya. Wahyu, demikian dari Medan, Sumatera Utara, kembali ke Jakarta. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pelaku pembunuhan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara saat ini telah ditahan di Mapolresta Medan. Sebelumnya pelaku sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami lebam akibat diamuk massa. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Andika Bakti di sana. Andika, apakah sudah diketahui motif pembunuhan ini? Rory, hingga saat ini belum diketahui motif pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berinisial RM terhadap dosennya bernama Nur Ain di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Tapi saat ini tersangka RM ini memang sudah ditahan di Mapolresta Medan untuk dilakukannya penyelidikan. Dan saat ini saya telah bersama dengan Kapolresta Medan, Kombes Pol Mardias Kusin. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bisa dijelaskan bagaimana hasil penyelidikan sementara sejauh ini Pak? Jadi tadi sekitar pukul 16.00 sore, petugas Polsek Medan Timur mendapat informasi bahwa telah terjadi pembunuhan di dalam lingkungan komplek Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehingga petugas berhasil ke TKP dan memang benar di sana terdapat korban yang bernama Ibu Nuraini berumur 63 tahun. Korban merupakan salah satu dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU. Barang bukti yang ditemukan apa saja Pak? Nah, barang bukti yang ditemukan berupa pisau. Kemudian tersangka bernama Roy Mardosa Siregar berumur 21 tahun. Ini mahasiswa FKIP UMSU semester 6. Sejauh ini apakah sudah ada indikasi motif dari pembunuhan ini? Jadi sementara untuk motifnya belum kita ketahui. Memang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan, namun yang bersangkutan belum bisa menyampaikan motifnya karena mungkin masih trauma ataupun shock. Jadi yang bersangkutan saat ini hanya mengakui bahwasanya tersangka telah melakukan pembunuhan ini. Yang saat ini menjadi pertanyaan publik adalah terkait dengan pisau yang digunakan oleh pelaku. Pembunuhan ini terjadi di dalam kamar mandi seperti itu Bapak. Kemudian apakah sudah diketahui ini dari mana asal pisau yang digunakan pelaku? Jadi pisau dugaan sementara memang dibawa oleh tersangka. Jadi kalau kita melihat daripada lukanya, ini tentunya sudah ada unsur perencanaan. Karena di tubuh korban hasil visum sementara di Rumah Sakit Bayangkara kita temukan korban itu memiliki luka tusuk pada bagian leher sebanyak 8 kali. Kemudian 1 di dahi, kemudian 3 di pergelangan lengan kiri, 1 sayatan di ibu telunjuk kiri dan 1 di jari
kelingking tangan kiri. Berarti ada dugaan bahwa ini pembunuhan berencana seperti itu Bapak ya? Ya, duga sementara. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Nah Rory, untuk korban sendiri saat ini memang masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan dan rencananya pada malam ini juga akan dibawa ke rumah kediaman dan selanjutnya akan dimakamkan pada besok hari. Demikian Rory, kembali ke Jakarta. Andika Bakti melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporannya dan pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan menghadirkan